Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ayo, kira-kira lebih bermanfaatan mana? Yaitu kedatangan Anies Baswedan di G20 atau Heru Budi Hartono di acara G20. Nah, kemarin kan kita ketahui Anies Baswedan juga ada di sela-sela KTT G20. Katanya sih side event, yaitu menjadi pembicara. Nah, setelah Anies Baswedan pulang, sekarang PJ Gubernur DKI Jakarta pun itu datang, yaitu membawa kabar yang menggembirakan, yaitu Heru Budi Hartono datang hadiri G20 di Bali. Heru Budi taken kerjasama pengembangan MRT dengan Jepang dan Inggris. Wow. Nah, kira-kira bermanfaatan yang mana ya? Kedatangan Anies Baswedan di G20 atau Heru? Dari berita ini ya, jadi Heru Budi Hartono menandatangani nota kesepahaman dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan moda raya terpadu MRT. Penandatanganan nota kerjasama itu dilakukan Heru saat menghadiri acara G20 yang berlangsung di Bali. Heru mengatakan pengembangan MRT dapat membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih pengguna transportasi umum di ibu kota. Nah, bahkan di sini juga tidak hanya Jepang dan Inggris saja, melainkan juga dengan Korea Selatan juga loh. Ini bahkan dari foto kelihatan sangat akrab sekali, bahkan saling bergandengan tangan. Nah, kayaknya ini deal-dealan yang sangat keren ya. Kayaknya menguntungkan dari kedua belah pihak. Dari sini, cuitan dari Nalar R ini, Balai Kota, Anies pergi, Heru datang. G20, Anies pergi, Heru datang. Coba kita lihat tweetannya ya. Haha, itu namanya hukum semesta. Wah, beda kelas ini. Kadrun jangan uring-uringan. Pak Heru penggantinya Anies. Kalau gubernurnya tetap Anies, kata orang Jakarta. Begitulah kehidupan selalu berpasangan, ada malam ada siang. Yang satu cari muka, yang satu bekerja. Tadi tangan si Wan Aibon udah gak lagu, makanya ngabur. Pak Heru ini jelas langsung menaikkan nota kesepahaman lah antara Jepang dan Inggris, bahkan juga Korea Selatan. Dan juga tidak digembur-gemburkan media ya. Pak Heru tiba-tiba datang dan langsung membawa hal yang sangat positif. Oke lah, semoga acara G20 berjalan dengan sukses dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani nota kesepahaman dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan moda raya terpadu MRT Jakarta. Penandatanganan nota kerjasama itu dilakukan Heru saat menghadiri G20 yang berlangsung di Bali. Heru menyatakan pengembangan MRT dapat membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum di ibu kota. Untuk lingkungan berkelanjutan, kata Heru melalui akun Instagram Heru Budi Hartono pada Senin 14 November 2022. Heru berharap proyek pengembangan moda transportasi massal itu dapat tereksekusi dengan baik dan rampung tepat waktu. Selain Heru Budi, dalam unggahan itu nampak menandatanganan kerjasama itu juga dihadiri Menteri Perhubungan Menhub Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Sementara Jepang dihadiri Wakil Menteri untuk Kerjasama Luar Negeri Jepang Satoru Mitsushima, sedangkan Inggris hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins. Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu pertama, Memorandum Cooperation MOC antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East West Line Phase 1. Kedua, dilanjutkan dengan Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris tentang kerjasama pembangunan MRT Jakarta. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan juga menandatangani nota kesepahaman MOU terkait pembangunan MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Pertahanan, Infrastruktur dan Transportasi Korsel Won Wiryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandhi Sulistionto. Penandatanganan ini dilakukan di hari yang sama setelah pemerintah juga melakukan MOU bersama Jepang dan Inggris dalam rangkaian presidensi G20 di Bali pada Senin 14 November kemarin. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembangunan MRT Jakarta fase 4 merupakan salah satu upaya menciptakan moda transportasi publik berorientasi transit dan semakin luas dan berkembang.
Semoga upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain juga bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan, kata Heru dalam keterangannya pada Selasa 15 November 2022. Kerjasama ini bisa terlaksana setelah sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Korsel pada Juni 2022 lalu. Untuk itu, Budi Karya berharap MOU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pembangunan MRT di Jakarta. Kedua negara akan terus meningkatkan kerjasama, tidak hanya di sektor perkeretaapian tetapi juga di sektor darat, laut, dan juga udara, ujar Budi Karya. MOU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 28 ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16 hingga 17 Oktober 2022 lalu di Bali. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Jepang, Inggris, dan Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang termasuk sektor transportasi. Momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama membangun infrastruktur transportasi dengan banyak hal melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara. Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu pertama, Memorandum of Cooperation antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kedua, Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris tentang kerjasama pembangunan MRT di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT. Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi, ucap Budi. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Menhub Budi berharap menjadi langkah awal percepatan pembangunan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenskin, mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah mengambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta East-West Phase pertama dan proyek LRT Jakarta. Inggris selalu siap untuk mendukung Kementerian Perhubungan dan pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dan UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar 1,25 miliar US. Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerjasama ini ke tahap selanjutnya, ujar Owen.